Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Paramarta, Sistem Analis Junior. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari online course Enlink dari Universitas Brawijaya dengan case study hmm, mendesain sistem KRS mahasiswa Filkom. Case study di sini saya diminta untuk merancang sebuah diagram sistem lengkap yang menggambarkan proses pendaftaran kartu rencana studi mahasiswa melalui forum aplikasi sistem informasi secara online. Web ini memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar secara online, melihat dan memilih mata kuliah berdasarkan IP dan nilai mata kuliah sebelumnya, dengan jumlah batas maksimum 40 mahasiswa pada satu jenis mata kuliah tertentu. Staf dan mahasiswa bisa melihat KRS tersebut. Dalam tugas ini diharuskan memperlihatkan siapa saja aktor yang terlibat, adanya list user requirement, hmm, adanya list user requirement, specification, persona, serta membantu pengembang dalam penentuan hmm, keputusan untuk fitur, desain, dan interaksinya. Peranan aktor yang terlibat di sini ada tiga entitas yang namanya ada mahasiswa, staf akademik, dan sistemnya itu sendiri. Untuk peranan dari aktor mahasiswa itu sendiri pun bahwa seluruh mahasiswa yang terlibat dalam sistem aplikasi yang akan dirancang adalah mahasiswa yang akan menggunakan aplikasinya, dan akses yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri diantaranya adalah memiliki akses untuk memprogram KRS atau secara online, memilih mata kuliah berdasarkan IP dan prasyarat yang telah diambil sebelumnya, memilih kelas mata kuliah yang tersedia, dapat melihat KRS yang telah direncanakan. Untuk dari sisi staf akademik itu sendiri pun ada dua hal yang bisa dilakukan oleh mereka. Yang pertama, memiliki akses untuk melihat KRS mahasiswa, kemungkinan mengelola atau mengatur ketersediaan kelas mata kuliah. Untuk sistem aplikasinya sendiri, menyediakan profil online untuk memprogram KRS, memeriksa ketersediaan kelas mata kuliah, dan membatasi pemilihan kelas yang sudah diisi lebih dari 40 orang. Untuk user requirement-nya sendiri, di sini ada 8 user requirement dengan detailnya. Untuk yang pertama itu ada autentikasi pengguna, bahwa sistem harus memungkinkan mahasiswa dan staf akademik untuk login menggunakan kredensial mereka untuk mengakses sistem KRS. Program KRS secara online. Nomor dua, artinya mahasiswa harus dapat membuat, menyimpan, dan mengubah KRS secara online sebelum awal semester. Untuk nomor tiga, pemilihan mata kuliah berdasarkan IP dan prasyarat, bahwa sistem harus menunjukkan mata kuliah yang tersedia berdasarkan IP mahasiswa dan prasyarat yang telah mereka ambil pada semester sebelumnya. Untuk nomor 4 ada ketersediaan mata kuliah. Sistem harus menampilkan kelas mata kuliah yang tersedia dan membatasi pemilihan kelas yang sudah diisi lebih dari batas kapasitas, bisa 40 orang. Jadi ketika satu mata kuliah tertentu itu sudah diisi oleh 40 orang, maka uh, ke mata kuliah tersebut akan menampilkan warna abu-abu karena tidak bisa diklik. Uh, Aksesibilitas KRS ya. Iya, Ula. Mahasiswa dan staf akademik harus dapat melihat KRS yang telah mereka buat. Kemudian ada notifikasi atau peringatan. Sistem bisa memberikan peringatan jika ada perubahan dalam ketersediaan kelas atau jika ada masalah saat pemilihan mata kuliah. Fleksibilitas dalam pengubahan KRS. Mahasiswa harus bisa mengubah KRS sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Manajemen mata kuliah oleh staf akademik, yang artinya staf akademik harus bisa mengelola mata kuliah yang ditawarkan, seperti menambah atau menghapus kelas. Untuk di software requirement specification, kita ada 5 poin utama, seperti deskripsi umum. Isinya deskripsi singkat tentang sistem kartu rencana studi online yang akan dikembangkan, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua ada persyaratan fungsional, adanya autentisasi pengguna, pemrograman KRS, seleksi mata kuliah, manajemen kelas mata kuliah. Persyaratan fungsionalnya, social security,
performance-nya, dan ketersediaannya, availability. Kemudian ada persyaratan tambahan tentang notifikasi, dan fleksibilitas. Yang kelima, persyaratan pengujian. Untuk melihat detail dari software requirement specification itu sendiri, kita bisa lihat di berikut ini. Dalam software requirement specification, tujuan dari mengembangkan sistem kelas online itu untuk memudahkan mahasiswa Filkom dalam pengorbanan KRS secara efisien dan tepat. Ruang lingkupnya, sistem akan memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah berdasarkan IP dan prasyarat yang relevan dan membatasi pemilihan kelas yang sudah penuh. Konteks penggunaannya di sini, sistem akan digunakan setiap awal semester untuk pemrograman KRS. Di sisi persyaratan fungsional, autentikasi pengguna artinya sistem harus memiliki halaman login yang meminta kredensial mahasiswa dan staf akademik. Mahasiswa dan staf harus bisa melakukan login dengan username dan password yang valid. Di pemrograman KRS, sistem harus memiliki antarmuka yang memungkinkan mahasiswa membuat, menyimpan, dan mengubah KRS mereka. Kemudian harus ada fitur untuk memvalidasi kecocokan mata kuliah dengan prasyarat yang telah diambil oleh mahasiswa. Seleksi mata kuliah itu sendiri pun sistem harus menampilkan daftar mata kuliah yang sesuai dengan IP dan prasyarat mahasiswa. Sistem harus memblokir pemilihan kelas yang sudah mencapai kapasitas maksimum, misalnya 40 orang. Di manajemen kelas mata kuliah sendiri, staf akademik harus dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah ketersediaan kelas mata kuliah. Persyaratan non-fungsional ada di sisi keamanan, security, data pengguna harus disimpan dengan enkripsi yang sesuai. Sistem harus memiliki kontrol akses yang membatasi akses ke bagian sistem yang sensitif. Kinerjanya, sistem harus memberikan respon dalam waktu yang layak terhadap interaksi pengguna. Sistem harus mampu menangani beban pengguna yang meningkat saat puncak masa pendaftaran. Untuk availability sendiri, sistem harus tersedia selama proses pendaftaran KRS tanpa gangguan yang signifikan. Untuk notifikasi, sistem harus mampu mengirim notifikasi via email atau pesan dalam sistem tentang perubahan kelas atau perubahan yang penting lainnya. Fleksibilitas artinya sistem harus memungkinkan perubahan dalam KRS sebelum batas waktu pendaftaran. Persyaratan pengujian, SRS harus mencakup pengujian untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk pengujian fungsional, pengujian keamanan, dan pengujian kinerja. Informasi teknisnya adalah teknologi yang digunakan, spesifikasi teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, seperti bahasa pemrogramannya apa, basis datanya seperti apa, infrastruktur servernya, dan lain-lain. Untuk arsitektur sistem itu sendiri, detail arsitektur sistem termasuk bagaimana komponen-komponen akan berinteraksi dan terintegrasi. Skema antarmuka pengguna, desain antarmuka pengguna yang UI UX yang intuitif, termasuk data letak halaman login, tampilan pemilihan mata kuliah, pengelolaan KRS, dan lain-lain. Sedangkan antarmuka staf akademik, antarmuka yang memungkinkan staf akademik mengelola ketersediaan mata kuliah, menambah, menghapus, modifikasi kelas. Skenario pengujiannya, pengujian fungsional, serangkaian tes untuk memastikan fungsi sistem bekerja dengan benar. Misalnya, login berhasil, pembuatan KRS, pemilihan kelas sesuai dengan IP, dan lain-lain. Pengujian keamanan, tes yang memeriksa keamanan sistem terhadap serangan, enkripsi data pengguna, dan manajemen akses yang tepat. Pengujian kinerjanya, pengujian untuk memastikan sistem dapat menangani beban pengguna yang besar tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Memastikan sistem dapat mengirim notifikasi dengan benar kepada pengguna. Nah, asumsi dan keterbatasan sebagai informasi tambahan menyatakan asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem serta batasan teknis atau fungsional yang harus dipertimbangkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke user persona. Semisal ada seorang mahasiswa bernama Samsul Arif, jurusan teknik informatika, dia punya goals, tujuan ingin memiliki sistem KRS yang lancar dan efisien, bisa memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat, ingin merencanakan jadwal yang tidak bentrok dengan yang lain, keinginannya mendapatkan informasi yang jelas tentang ketersediaan kelas, berharap aplikasi memiliki UI yang intuitif dalam pemilihan mata kuliah, bisa mengubah KRS sebelum batas waktu yang ditentukan, dan batasannya tidak suka jika tidak ada info update kelas, tidak suka bila UI-nya rumit dan langkah yang lama dalam prosesnya dan ketiadaan notifikasi. Untuk user persona staf akademik, dia memiliki goals, memiliki kontrol yang baik atas kegiatan kelas,
ingin memastikan proses melalui kelas berjalan lancar dan sesuai kebijakan. Keinginannya menginginkan alat manajemen kelas yang efisien dan mudah digunakan, melihat secara jelas KRS mahasiswa untuk memastikan ketersediaan kelas yang tepat, batasannya kebencian terhadap sistem yang sulit digunakan atau lambat dalam menyajikan informasi. Tidak suka jika tidak ada kontrol yang cukup terhadap ketersediaan kelas. Tidak suka juga tidak ada notifikasi tentang perubahan signifikan. Di sini ada gambaran ya, dari suatu ERD atau Entity Relationship Diagram berbentuk SQL-nya, bahwa nanti akan ada dataset dari mahasiswa ya, yang sebagai primary key-nya itu udah di ID mahasiswa, kemudian akan terhubung ke form KRS-nya, mana masing-masing itu memiliki foreign key-nya tersendiri untuk terhubung pada tabel yang lain, pada tabel induknya. Kemudian ada entity relation diagram dalam bentuk simbol. Ada mahasiswa memiliki entitas mahasiswa memiliki karakteristik ID mahasiswa, ID mahasiswa, nama, semester, direlasikan dengan KRS pada staf akademik yang memiliki nilai atau karakteristik ID staff dan nama staff. Untuk flowchart dari sistem informasi sendiri, mahasiswa masuk ke sistem KRS, memilih mata kuliah, apakah ketika kelas masih tersedia dalam arti kurang dari 40 orang, mahasiswa itu bisa mengenroll ya, mata kuliah tersebut dan menambahkannya ke dalam KRS. Jika tidak, dia akan balik lagi pada proses pemilihan mata kuliah. Ketika KRS sudah ditambahkan, akan ada tampilan pop-up tampilkan KRS. Jika ia ditampilkan, akan ditampilkan jika setelah itu selesai, proses selesai. Untuk dari staf akademik itu sendiri, masuk ke sistem KRS, memilih mata kuliah, tambah atau atur kelas, kemudian menampilkan status kelas. Apakah ia akan menampilkan KRS? Jika ia masuk ke tampilan KRS, jika tidak ya langsung selesai. Kemudian di lembar selanjutnya ada penjelasan flowchart. Lalu dari perspektif mahasiswa mulai dengan masuk ke sistem KRS, termasuk mereka memilih opsi untuk melakukan KRS, kemudian mereka memilih daftar untuk yang tersedia. Ketika mata kuliah telah dipilih, mahasiswa memilih kelas sudah tersedia, maka mahasiswa akan mendapatkan KRS. KRS ditampilkan dan proses selesai. Begitupun untuk kalau dari perspektif staf akademik. Mockup wireframe dari sisi mahasiswa itu login UI-nya seperti ini, beranda UI-nya seperti ini, dan form KRS seperti ini. Ketika berhasil daftar, ada tampilan seperti ini, selamat, dan lihat KRS. So, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kebersamaan. Selamat pagi, bye.